Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, para pejuang Olimpiade dan para panitia yang hadir, dimanapun kalian berada. Pertama-tama aku mengucapkan mohon maaf. Eh, Sekarang aku lagi berada di lingkungan yang tidak kondusif karena ya kebetulan nih hari terakhir KKN dan ya lagi cukup hektik ya. Jadi itu spoilers untuk pertamaku. Yang kedua, hari ini kita akan membahas sedikit tentang reproductive physiology. Aku akan bahas terkait genetiknya terlebih dahulu, tentang diferensiasinya secara seksualnya, dan juga nanti kita akan bahas masuk ke dalam pubertasnya juga ya, karena tentang puberty dan lain-lain. Oke, jadi pertama, kita paham kalau seandainya ada mitosis dan ada meiosis. Untuk di dalam masalah reproduksi, kita fokusnya ini adalah di meiosis. Nah, meiosis ini pada dasarnya dia adalah em, perpisahan dari kromosom, itu yang pertama di tahap pertama meiosis, di mana dia mengalami crossing over genetic material, jadi ada pertukaran materi genetik. Dan yang berikutnya di meiosis kedua itu dia juga mengalami apa ini perpisahan dari kromatidnya, tapi dia tidak pakai replikasi DNA lagi. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa mitosis ini fokusnya ini adalah maaf, mitosis ini fokusnya adalah di pembuatan sel yang baru dengan genetik yang sama, tapi kalau meiosis ini ada pertukaran genetiknya sedikit gitu. Dan dia juga dari diploid menuju ke haploid. Nah, lalu kenapa harus ini dibahas? Karena nanti gamet-gamet yang dari sel sperma dan sel wanita itu yang dari haploid, dia akan gabung berdua menjadi diploid dan dia akan menjadi satu zigot utuh manusia yang berfungsi begitu. Nah, di sini juga genetik dari X dan Y kromosom itu dia akan menentukan uh, genotypic sex-nya. Jadi dia menentukan dia dari XX atau XY ini akan berujung menjadi apa gitu. Nah, dari situ gonadnya itu akan berujung menjadi testis atau ovari begitu. Lalu fenotipiknya apa? Apakah dia rambutnya panjang, apakah dia rambutnya pendek, apakah berkumis dan lain-lain. Itu semuanya berawal dari genetik. Dan ini asal muasalnya dari situ. Nah, kalau misalkan ada kromosom Y, dia akan mengalami uh, ada hormon testis differentiating di mana uh, primary sex codes-nya itu akan berubah menjadi tubulus seminiferus. Sebentar ya, sebentar. Lalu berikutnya, kalau misalkan tidak ada kromosom Y, di mana dia ada hormon testis differentiating factor, dia tidak akan mengalami testis differentiating, sehingga dia akan berubah menjadi ovari. Nah, jadi pada dasarnya ya kita manusia emang semuanya diciptakan untuk menjadi perempuan gitu. Kita kebetulan selain laki-laki ada kromosom Y. Jadi makanya kita masih bisa ya hidup seperti laki-laki gitu. Nah, kalau di perempuan itu uniknya dia meiosis ini ketika sudah berada di anafase satu dan anafase 2, dia tidak akan menjadi empat spermatid seperti di laki-laki, tetapi dia akan menjadi satu pola body dan pola body yang satu lagi di anafase yang kedua, sehingga dia akan menghasilkan satu oogonia untuk dia ya jadinya makanya perempuan itu dia hanya punya 500 sampai 600 sel telur itu di usia reproduktifnya ini karena sistem eh, meiosisnya ini dari awalnya dia punya 2 juta ketika lahir,
500.000 sebelum dia menginjak pubertas. Ketika dia menginjak pubertas, dia tinggal ada reproductive age-nya itu tinggal ada 500 sampai 600 itu karena proses meiosis yang melibatkan first polar body and second polar body. Jadi ya dia pasti berkurang, tidak bertambah gitu. Sama kayak laki-laki. Kalau laki-laki ya kita tidak never ending loop gitu. Kita tidak ada istilah menopause. Jadi kita akan menambahkan jumlah sperma kita terus dan menerus. Nah, untuk slide ketiga ini, jadi sebenarnya ini nyambung ya dengan slide yang lain ya. Nanti aku coba jelasin satu persatu dulu. Jadi untuk um, XX itu, kalau misalkan kita dinobatkan mempunyai kromosom X, XY terlebih dahulu, kita bakal mempunyai gen yang namanya SRY gene, di mana dia akan mempengaruhi kepada SOX9 uh, genetik komponen juga, sehingga pada akhirnya um, sorry, gen SRY ini dia akan menghasilkan SOX9 dan di precetoli selnya ini akan menghasilkan FGF9. Nah, lalu FGF9 ini dia akan uh, um, menstimulasikan sel setoli untuk terus memproduksi SOX9 sehingga dia akan menjadi akan terbentuk testicular development. Nah, kalau misalkan dia tidak ada gen Y, berarti kita akan memproduksi namanya uh, WNT4 dan ESPO1. Dan dia fungsinya itu adalah mensupresi FGF9 yang mana dia menghasilkan testicular development. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya, dia akan ujungnya bakal menjadi perempuan. Seperti kita diciptakan semuanya jadi perempuan. Dua ramean di dalam ramean. Sebentar, maaf. Mencari tempat kondusif dulu. Oke, nah kalau seandainya ya uh, uh, Fox L2 ini dia juga merepresi hormon SOX9 ya sehingga jadinya dia nggak akan jadi laki-laki gitu. Nah, kalau misalkan ya hormon SRY ini mencapai sampai peaknya gitu, dia akan terus memutasi SOX9 ini untuk menjadi testis. Nah, kalau di sini ductus wolffiannya ini dia akan berdiferensiasi. Bentar, ini agak teracak dikit. Aku coba skip ke slide ini dulu ya. Eh, jadi kita akan bahas sedikit tentang embriologinya. Jadi pada dasarnya sel primordial germ cells-nya itu, the primordial germ cells-nya itu, dia akan berasal dari eh, apa ini namanya endodermal epithelium yolk sac-nya yang ada di sini nih, endodermal epithelium yolk sac. Ini kan yolk sac-nya kan, tapi yang bagian endodermalnya. Nah, si sel germnya ini dia akan migrasi ke mesenchima atau yang kita kenal sebagai gonadal ridges yang ada di sini atau enggak genital ridges yang ada di sini gonadal ridge. Nah, pada minggu kelima ini akan berdiferensiasi untuk menjadi bagian korteks dan bagian medula. Nah, eh, fungsi dari gennya ini akan menentukan korteks dan medula itu bakal menjadi apa gitu. Nah, kalau dalam laki-laki pada minggu ke-6 itu sudah kelihatan kalau misalkan dia ternyata adalah hormon XY, di sini bakal kelihatan, ini kelihatan nggak ya zoomnya? Shoot, shoot.
Kayak kelihatan ya hasilnya. Nah, ini ada dua bagian. Yang bagian luar ini adalah cortex. Yang bagian tengah ini adalah medula. Kalau di slide sini kelihatan ya, ini ada bagian cortex nih, cortex yang luar sama kayak cortex di ginjal dan medula di sini. Kalau misalkan dia adalah gennya genetik komponennya adalah X ya atau laki-laki, medula ini bakal mengubah menjadi testis atau nanti bakal berubah menjadi tubulus seminiferus di primordial primitive sex code-nya ini. Nah, tapi kalau korteksnya ini bakal regresi. Makanya kita bisa lihat di sini, kalau misalkan dia developing testis, medulanya ini bakal besar-besar karena ini adalah tempatnya si seminiferous tubule nih. Primitive sex code ini bakal menjadi seminiferous tubulus seminiferus. Tapi si korteksnya bakal menipis karena dia adalah bagian dari lapisan tunika albugineanya kita, bagian lapis-lapis kulitnya si testisnya kita. Kalau jadi perempuan kebalikannya. Kalau jadi perempuan berarti korteksnya itu lama-lama bakal menjadi ovari. Nah, dan di sini medulanya nanti bakal regresi, bakal mencabut sendiri gitu. Sama seperti yang ada di diagram ini persis sama gitu. Nah, eh, kalau laki-laki, presence of SRY gene itu kalau di buku Costanzo itu bakal kelihatan di minggu ke-7. Tapi kalau tanpa gen SR ya, ovarinya itu mulai terlihat terbentuk pada sekitar minggu ke-9 gitu. Jadi ya makanya di sini minggu ke-8 kalau laki-laki lebih cepat terbentuknya, perempuan agak lebih belakang dikit. Karena ya dia akan menunggu dulu ini orang ini benar punya gen SR ya atau enggak gitu kan. Karena ya kembali lagi kita semuanya kalau nggak ada gen SR ya kita semuanya jadi perempuan gitu. Kebetulan aja yang laki-laki punya gen SR ya gitu. Nah, kalau untuk male testis, nanti si primordial germ cells-nya kelihatan nggak ya di sini? Eh, Ya udah nanti ada primitive sex cord, ada primordial germ cells. Nah, nanti primordial germ cells-nya ini yang bidik-bidik kecil ini nanti bakal tersebar di dalam sini dan dia akan menjadi ya spermatogonia gitu. Nah, kalau sex cord-nya itu bakal menjadi sel Sertoli, sel Sertoli. Nah, eh, lalu kalau untuk di perempuan tadi yang seperti aku bilang, primitive sex cord-nya ini di reabsorpsi sehingga korteksnya ini bakal apa ini menebal dan primordial germ cells-nya ini atau yang kita sebut oogonia ini bakal di dalam sini gitu. Nah, ini kan jadinya kan terpotong-potong ya kan yang medulanya ini. Medulanya ini adalah bagian sel kortikal di mana nanti dia akan mengkerumuni beberapa sel-sel oogonia begitu. Nah, mungkin kita bisa baca yang slide yang ini karena menurut aku ini lebih bagus untuk dibaca. Jadi kalau untuk yang laki-laki kan ya medula lebih besar, korteksnya kecil, dan dia nanti ya ini nanti aku jelasin setelah ini. Nah, tapi untuk yang perempuan, primordial germ cells-nya ini, si secondary sex cord-nya ini bakal mengelilingi si oogonianya ini, sehingga dia bakal menjadi ya primordial follicle alias oosit sama sel folikular begitu. Oke, em, ya seperti yang saya bilang, eh, dengan gen SR ya, testis akan terbentuklah eh, testicular differentiating factor, di mana dia akan membentuk jadi testis, sehingga dia bakal menjadi sel Sertoli, habis itu ada Leydig cells, di mana dia akan memproduksi hormon-hormon tertentu. Nah, ini untuk menentukan yang bagian ininya nih, accessory gland formation. Ada mesonephric dan ada paramesonefric.
Meson effect ini atau yang kita sebut sebagai Wolffian Ducks ini, wolf anggaplah kayak wolf eh, punya banyak rambut-rambut ya. Banyak rambut-rambut di muka itu ya alias laki-laki ya kan. Anggap wolf itu perempuan. Mullerian berarti kebalikannya kan. Nah, kita punya anti Mullerian hormone berarti fungsinya untuk meregresi glandula bagian Mulleriannya. Nah, di sini kan ada dua, ada yang Mullerian sama ada yang ada yang Wolffian, ada yang Mullerian. Nah, anti Mullerian hormone ini atau disebut sebagai Parmesan effect P untuk perempuan gitu aja ya. Itu bakal diregulasi dengan hormon anti Mullerian hormone gitu, sehingga dia bakal menjadi ya sisanya jadinya untuk testisnya ini nih, untuk ductus deferensnya supaya dia bisa membentuk jalur ke sinus urogenitalis sehingga bakal bermuara ke common ejaculated, habis itu bakal keluar ke ureter gitu. Nah, eh, testosteron ini eh, yang terdapat di sini dia bakal fokusnya itu kepada pembentukan ductus mesonephric. Ductus mesonephric itu apa aja? Ada epididymis, ada vas deferens, ada vesicula seminalis, ada ductus ejaculatorius. Nah, tapi kalau untuk anti-Mullerian hormone, dia akan meregulasi bagian, kembali lagi ke paramesonephric ducts. Paramesonephric ducts itu apa aja? Ya, ya Mullerian ducts itu ada tuba fallopiae, uterus, sama bagian 2/3 dari vagina. Nah, tapi kalau nggak ada SRY, dia tidak ada TDF, testis differentiating factor, atau testis, tidak, dia akan memproduksi, dia akan ada ductus Mulleriannya atau paramesonephric ducts-nya, lalu dia bakal terbentuk sebuah ovarina. Ovarinya itu juga memiliki estrogen. Estrogennya itu bakal digunakan sebagai pembentukan secondary sexual characteristic atau female genitalia begitu. Itu yang bisa aku sampaikan untuk bagian yang ini. Nah, yang tadi udah aku bilang, ini memang kelihatannya belajarnya kayak objin banget ya. Gak apa-apa, kita sekalian aja review karena ini kebetulan juga ada dibahas di buku Boron. Jadi ya di Guyton juga nggak dibahas terkait embriologinya sistem reproduksi pria dan wanita. Jadi lebih baik dibahas saja. Jadi ya kayak tadi ada Parmesan effect, ada Meson effect. Di mana Meson effect ini bersentuhan dengan gonad. Gonad yang awalnya dari genital ridge-nya itu loh. Nah, kalau misalkan jadi laki-laki atau XY, dia akan eh, ductus mulianya akan regresi dan metanefros atau cikal bakalnya eh, apa ini namanya ginjal ya itu bakal terbentuk sendiri regardless of dia X-ya atau XX gitu. Nah, di sini ductus deferens-nya apa nih ductus wolffiannya dia akan nyambung ke bagian eh, ejaculatory duct di mana dia akan bermuara ke uretra. Nah, terus di sini ada apa ini namanya metanefrosnya ini bakal nyambung juga dengan UNE Belanda ya untuk kita kandung kemih, tapi itu kan nggak relevan di pembahasan kita gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia ternyata adalah XX, ya Wolffian duct-nya yang hilang loh. Terus si gonadsnya ya opo, gonadsnya itu terbang. Ya, ya seperti yang kita tahu kan dia kan nggak bener-bener nempel sama tuba fallopinya gitu. Jadi dia bakal terbang aja kayak gitu. Hmm. Oke. Terus kalau misalkan kita melihat dari samping, kita kan boleh lihat dari depan nih. Kalau misalkan kita lihat samping, ini juga dari genital tubercle-nya ini, di bagian bawahnya si allantois-nya ini, yang bakal menjadi cikal bakalnya si vesika urinaria. Allantois kan tadi, ya ini kan, ini originitas sinusnya ini. Nah,
dia kan bakal terpisah menjadi dua nih, ada lubangnya nanti. Nah, ini bakal menjadi tempatnya rektum, bakal jadi eh sorry apa ini rectal septumnya. Kalau rektumnya itu adalah ini sendiri. Nanti lama-lama dia akan berkembang, ada yang jadi laki-laki, ada yang perempuan. Nah, karena eh, apa ini namanya, perempuan itu memiliki dua entrance yang berbeda, satu untuk satu untuk vaginanya, satu untuk pipisnya. Mereka berasal dari lubang yang berbeda. Jadinya jadinya kalau misalkan dia ternyata adalah perempuan, vesika urinarianya sama apa ini namanya, ductus mulian yang terbentuknya ini, itu bakal terpisah dan menyambung menjadi dua lubang yang berbeda. Tetapi kalau seandainya dia bukan perempuan, dia adalah XY, ductus mulianya ini bakal regresi dan dia bakal menjadi uh, prostatic prostatic bulbs yang ada di bawah vesika urinaria. Jadi ya sebenarnya laki-laki ini juga perempuan, juga punya bagian perempuan yang tidak terbentuk begitu. Nah, makanya bahaya banget kalau misalkan ternyata kita punya kromosom XO atau XXY atau enggak ada masalah dalam differentiatingnya itu gitu. Jadi bingung ini identitasnya bisa aja laki-laki tapi kelihatannya perempuan ataupun sebaliknya gitu. Nah, itu khusus untuk bagian yang di bagian uterusnya gitu. Karena pernah keluar juga di ujian bagian ini. Nah, ini aku nggak akan terlalu dalam karena ini memang blok reproduksi, nanti kalian juga pelajari kalau kalian yang OTW semester 5. Jadi laki-laki dan perempuan itu memang pada dasarnya genitalia eksternanya itu mirip sekali sebelum mereka ya masuk menjadi besar gitu kan. Nah, ini ada tuberculus genitalis sama ada bagian ya perineumnya ini gitu. Nah, genital tubercle-nya ini kalau di laki-laki, ini kan ada glans area, epithelial tag, ureteral fold yang nanti lama-lama bakal menjadi gini, bakal membuka gitu. Ada ureteral groove si pojoknya ini, ada anal pit, ini lubang untuk E-nya ya, sama anal tubercle di sini, tonjolannya si anal. Nah, kalau misalkan sudah partially developed, glansnya untuk laki-laki ini bakal membesar, dia akan menjadi glans penis. Genital tubercle-nya ini sama nanti bakal ada bakal terbentuk corpus spongiosum sama corpus cavernosum di dalam glans ini. Kalau perempuan ini, glans ini malah makin kecil karena nanti dia lama-lama bakal membentuk menjadi klitoris. Sama nanti ada bulbus vestibularis nanti. Nah, terus habis itu yang labioscota swelling, yang bagian kanan ini, laki-laki itu bakal menjadi skrotum. Kalau perempuan, dia bakal jadi apa? Ingat ada labia mayora, labia minora, karena bagian luar, nanti dia akan jadi labia mayora. Lalu kalau misalkan di apa ya, urogenital sinus atau di urogenital folds ini akan menjadi sebentar, dia akan menjadi labia minora yang di sini. Ini setauku ya. Bentar. Labia minora itu, iya benar. Ureteral folds ini jadi labia minora. Sinus itu, ya tadi. Ya udah. Kalau misalkan laki-laki, ureteral folds ini bakal menjadi si shaft dari penisnya, apa ya namanya? Badannya dari penis yang panjangnya itu loh. Sama bakal membentuk uretra penis. Nah, hanya jadinya kayak gini nih. Ini glansnya jadi klitoris. Yang warna biru, ingat kan warna biru? Itu labia minora. Warna hijau, labia mayora.
Ini makanya di dalam laki-laki itu ada panjang kayak gini ya. Kalau laki-laki bisa coba dilihat sendiri aja ya. Itu ada panjang kayak ini karena itu adalah penutupan dari apa ini urethral folds-nya itu supaya dia kalau misalkannya kebuka, kalau misalkan apa ini namanya, kalau di perempuan itu bakal dibuka menjadi labia minora dan nanti isinya ada urethra meatus sama juga nanti bagian vaginanya gitu. Nah, di situ itu aja sih bagian untuk ini. Nah, untuk puberty eh, memang ilmu ini ada perkembangan, ada banyak perkembangan, tapi yang so far yang di state sama buku, terutama buku Costanzo, eh, gonadotropin releasing hormone itu sudah mulai kelihatan untuk dirilis itu pada minggu keempat eh, setelah terjadi fertilisasinya, gestation age. Nah, kan gonadotropin releasing hormone itu baru sekresi doang kan, pulsatile secretion, adanya sekresi secara terus menerus gitu kan. Nah, follicle stimulating hormone sama luteinizing hormone itu baru mulai sekresi itu pada minggu 10 dan 12 respectively. Makanya ya di awal childhood itu nanti FSH bakal lebih besar daripada LH dikit karena ya FSH lebih duluan diproduksi gitu. Nah, tapi nanti pas during adulthood itu nanti semakin dia udah setelah lahir, udah menginjak pubertas, GNRH-nya makin meningkat. Nanti ketika dia adulthood tuh LH-nya itu bakal lebih besar daripada FSH karena ya kita udah nggak lagi follicle stimulating hormone karena follicle-nya udah matang gitu lah kira-kira. Karena LH-nya ini kalau untuk perempuan ini yang bakal eh, menstimulasikan untuk terjadinya ovulasi gitu. Ini terutama di perempuan ya. Kalau di laki-laki aku lagi agak lupa sih. Nanti aku coba pelajari lagi. Tapi kalau misalkan senescence, ketika sudah usia reproduksinya habis, terutama perempuan itu terlihatnya di menopause ya kan. Ya laki-laki juga ada usianya, cuman kita masih tetap memproduksi sperm, cuman tidak sebanyak dulu gitu. Nah, FSH ini bakal lebih besar daripada LH. Makanya perempuan ini, LH ini kalau nggak salah ini ada hubungannya dengan kekuatan tulang ya kan, untuk menghindari osteoporosis. Makanya perempuan ini harus benar-benar menjaga kesehatan tulangnya ketika mereka sudah usia post menopause gitu. Nah, tanda-tandanya GnRH, FSH, LH ini taunya dari kapan sih dia produksi? Sebenarnya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba GnRH ini produksi di minggu keempat, nggak ada yang tahu. Cuman uh, early signs of puberty-nya itu tidak hanya dari mimpi basah atau enggak kalau dari perempuan itu kan budding of the breast ya kan. Apa ini susu payudaranya itu nipple-nya itu mulai menonjol ya kan, itu budding maksudnya ya. Tapi kelihatan adanya nocturnal process of luteinizing hormone during rapid eye movement sleep. Jadi LH ini memproduksi ketika kita lagi tidur secara secara apa ya, secara banyak ketika kita lagi dalam REM sleep, kita kan ada siklus 90 menit tuh. Nah, pas di bagian REM-nya itu kita memproduksi LH itu. Nah, dan juga yang sign kedua itu adalah peningkatan sensitivitas dari reseptor GnRH itu di pituitary anteriornya sehingga ya GnRH ini bakal meningkat terus, makanya ketika childhood, ketika puberty, ketika adult itu sudah makin meningkat gonadotropin secretion rate-nya karena there is an upregulation of GnRH gitu. Upregulation of GnRH. Jadi sehingga pada akhirnya FSH dan LH bakal naik. Nah, ini kembali lagi, jangan lupa apa ya istilahnya? Perempuan itu tanda mens itu bukan artinya mereka sudah baru masuk puberty, enggak. Jadi budding of the yeast yang tadi aku sebutin, jadi nipple-nya jadi makin menonjol itu tanda pertamanya banget gitu. Dan nanti tanda yang kedua itu ada pubic hair, tanda ketiga itu adalah menarche, menarche ini kalau nggak salah pertumbuhan yang menarche ini pertamanya haid ya, maaf ya, baru growth spurt. Dan itu terjadi lebih cepat daripada laki-laki.
Makanya perempuan ketika SMP kelas 1, kelas 2 itu kelihatan lebih tinggi. Ya karena growth spurtnya mereka pada usia 11 sama 12 itu adalah peaknya mereka. Kalau kita baru kelihatannya pas sudah mulai masuk SMP kelas 2, kelas 3 itu, pas umur 13 itu sampai umur 16 itu kita tumbuh gitu. Perempuan tuh cuma tumbuh ya, ya sebenarnya perempuan tuh tumbuhnya lebih cepat, cuman ya laki-laki kita tumbuhnya agak telat, cuman kita lebih dahsyat aja tumbuhnya gitu. Ya karena pada dasarnya memang secara genetik kayak gitu, bukan karena ya emang faktanya kayak gitu kan, kayak we don't need to be sexist about it gitu, menurutku gitu. Ya boleh. Ya jadi kalau laki-laki itu pubic hair itu pertama sebagai tanda early sense of puberty-nya, nanti bakal kelihatan penile growth, nanti ada peningkatan ketinggian, nanti habis itu ada spermaki. Ya, aku kurang paham spermaki ini bukan istilahnya mimpi basah ya, tapi memang produksi sperma dan kualitas spermanya bakal lebih bagus aja gitu. Jadi ya pada dasarnya kayak gitu semua. Oke, ini memang topiknya agak singkat. Sebenarnya kalau nggak pakai buku boron bakal sampai cuma 15 menit. Jadi untung aku searching di buku boron sehingga akhirnya aku bisa borong beberapa materi dari sana. Kalau dari Costanzomo ini eh, kayaknya bakal pendek sekali sih. Jadi ya mohon maaf bila ada salah kata. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya ke PC atau enggak tanya ke sini juga nggak apa-apa gitu. Terus aku dengar nanti bakal ada kuis. Kerjakan dengan baik, katanya nanti ada hadiah ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku serahkan